Halo. Hai hai everyone. Oke, mohon maaf banget teman-teman buat tadi ada kendala kendala teknis ya. Ya, Kita bisa ulang lagi mungkin dari awal untuk perkenalan CV-nya. Mungkin di sini teman-teman Kak Vivi udah pada kenal semua sebenarnya. Kita lanjut, kita bakalan kolaborasi lagi bareng sama Kak Vivi. Bisa panggil Kak Vivi. Kemudian Kak Vivi ini merupakan mahasiswi jurusan psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan SMA-nya di SMA 1 Tanjung Pandan, jurusan Matematika dan Ilmu Alam. Oh, anak IPA ya, Kak. Kemudian SMP-nya di 2 Tanjung Pandan, SD-nya di SDN 17 Tanjung Pandan. Kemudian Kak Vivit ini aktif juga di Keluarga Muslim Psikologi dan juga di Pramuka UGM. Pramuka UGM sebagai pemangku adat ya, Kak, 2021 kemarin. Sudah kemarin. lengser, Kak, jabatannya? Demis ya. Oke, sudah demis ya. Kita lanjut tadi bahas ke hal-hal yang berbau tentang mental ya, baik itu istilah tentang mental illness, mental health, dan healing, dan lain-lain. Jurusan psikologi ini kan bisa dikatakan memang pakarnya yang bahas tentang istilah-istilah itu ya, Kak. Nah, terus kita penasaran nih, sebenarnya kita langsung tanya jawab ya, ini gak apa ya. Nanti Boleh, saya boleh. mengutarakan pertanyaan, kakak bisa langsung menjawab. Oke, untuk yang pertama, teman-teman mungkin beberapa yang nggak familiar dengan jurusan psikologi itu pastinya penasaran nggak sih? Sebenarnya jurusan psikologi secara umum ya, Kak, secara umum Mm-mm. tuh belajar apa sih? Jadi kalau di psikologi, oh aku mau menyapa dulu deh. Halo untuk Eh, sobat-sobatnya, sobat kampus official. Aku Vivit, aku mahasiswi S1 Psikologi dari angkatan 2018. Doakan ya, semoga selesai di tahun ini. Amin. Kita Amin. lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman sempat menanyakan psikologi itu apa gitu ya. Mungkin aku juga awalnya ketika dulu SMA agak bingung gitu. Apa sih aku dulu tuh pasti saat ini teman-teman lagi pada di fase-fase yang kayak aku mau masuk mana sih gitu. Jurusan mana sih yang kira-kira cocok banget sama aku ya kayak gitu. Terus aku di SMA juga mengalami kegalauan yang sama kayak aku tuh pengen masuk UGM. Maksudnya tuh aku kayak udah ngetet Hmm. pengen kampusnya mana gitu. Aku pengen masuk UGM tapi aku tuh nggak tahu mau jurusan apa gitu kan. Kayak apa sih jurusan yang aku banget kayak gitu. Terus habis itu Hmm. aku kayak bingung, belum sempat mencari-cari juga gitu. Biasa ya kebingungan, kegalauan anak-anak kelas 3 SMA. Terus habis itu di suatu titik ketemu sama seorang kakak kelasku yang beliau itu udah kuliah dan ngambil jurusan psikologi kayak gitu. Ngambil jurusan psikologi Hmm. dan beliau ini tapi bukan di UGM sih, bukan di UGM, tapi aku ngerasa kayak ketika kita ngobrol tuh ngerasa kayak ih kok aku banget ya gitu. Kenapa waktu itu aku bisa bilang itu aku banget gitu karena aku tuh interesting banget untuk kayak aku sempat ya mikir di dunia ini tuh ada banyak manusia tapi kenapa nggak satu pun yang sama gitu. Kenapa Hmm. setiap orang tuh meskipun mereka kembar, meskipun mereka lahir dari ibu yang sama kayak gitu, terus mungkin waktunya juga berdekatan, itu tuh segitunya tuh nggak ada yang mirip plok kayak gitu tuh nggak ada gitu, sampai ke sifat-sifatnya mereka, pemikirannya mereka tuh pasti ada aja yang berbeda kayak gitu. Aku ngerasa kayak aku tertarik banget untuk mengetahui kenapa manusia bisa kayak gitu ya gitu. Nah ketika itu aku dapet jawabannya gitu di
ngobrol-ngobrol sama kakak kelasku itu. Jadi beliau ngambil jurusan psikologi, yang aku tahu waktu itu psikologi itu ya apa ya, mempelajari perilaku manusia kayak gitu. Mempelajari perilaku manusia, entah itu dia eh, dari interaksi sosialnya gitu, yang nampak maupun yang nggak nampak kayak gitu ya. Itu tuh ini menunjukkan kondisi kejiwaannya kayak gitu. Nah, itu tuh ya bisa dilihat dari perkembangan manusianya sendiri, terus interaksi sosialnya, terus habis itu bisa juga dari komposisi dari biologisnya dia, kayak gennya dia gitu. Terus habis itu psikologisnya kayak gimana, dan juga lingkungannya. Gitu sih kalau secara umum ya kita mempelajari perilaku manusia gitu. Hmm, sebenarnya menarik banget ya Kak, karena mempelajari tentang manusia, yang kita sebagai manusia aja butuh belajar gitu ya Kak, tentang Iya, diri kita sendiri gitu kan ya. Banyak hal yang kita mempelajari nggak diri kita sendiri ketahui gitu. karena tentang diri kita sendiri. Secara nggak langsung itu lebih mengenal diri sendiri juga berarti ya. Iya bener banget, Kak. banyak kayak itu ketika teman-teman belajar itu tuh yang lebih ke apa ya, mempertanyakan ke diri sendiri dulu gitu. Jadi apa, uji Oke. cobanya ke diri sendiri. Iya benar, yang paling dasarnya berarti memang ke diri sendiri ya Kak. Bener banget. Iya, menarik banget sih buat teman-teman yang punya minat di bidang psikologi maupun yang lagi berkuliah di psikologi pasti ada vibes-vibes yang beda gitu ya ketika lagi belajar. Tiba-tiba ada yang timbul kayak, oh iya, kok bisa kayak gini ya? Kenapa ya kok manusia bisa kayak gini ya? Latar belakangnya kenapa ya? Pasti pemikiran-pemikiran kayak gitu sering keluar ya Kak ketika lagi kuliah ya. Rasa penasaran terhadap diri sendiri, terhadap orang-orang di sekitar tuh ternyata oh ada loh gitu. Mungkin teman-teman juga kayak bingung ini sebenarnya ranah apa ya gitu. Nah, ini ranahnya sosum sih. Kalau tadi sempat yang dibilangin Hmm. dari dulu kan aku anak IPA ya gitu. Tapi aku ya tertariknya sama manusia gitu. Nggak secara IPA gitu, tapi secara sosialnya mak. Hmm. Terus Oke. aku kayak ya udah mencoba aja, dan ternyata bisa dari jurusan IPA ke psikologi UGM yang soshum gitu. Oke, terus kalau di UGM itu biasanya ya di beberapa jurusan itu kan ada karakteristik tersendiri atau konsentrasi tersendiri ya Kak. Beda-beda kan kayak psikologi ini kan nggak cuma di UGM ya, ada Ya, di universitas-universitas lain. Itu ada nggak sih Kak kayak konsentrasi terkhusus yang itu cuma ada di UGM kayak gitu? jadi kalau kita itu mungkin ada beberapa jurusan psikologi di luar itu yang mereka khusus MIPA ya gitu. Kalau di psikologi UGM itu kita tadi soshum gitu. Kalau kita Hmm. ini sebenarnya membahasnya lebih ke, ada sih yang kayak misalnya kita membahas tentang biopsikologi yang itu juga berkaitan dengan IPA gitu. Terus ada juga statistika yang itu juga berkaitan dengan matematika kayak gitu. Tapi sebagian besar itu kita dari ini sih, dari kayak sosial, psikologi sosial, pendidikan, klinis gitu. Terus ada juga organisasi dan intervensi industri organisasi kayak gitu. Jadi lebih di psikologi UGM itu lebih ke itu sih yang dibahas, ke klinis, pendidikan, eh, industri organisasi gitu. Industri organisasi aja itu ada psikologinya ya Kak berarti ya? Ada banget. Oke, mungkin buat teman-teman yang emang nggak familiar nih buat istilah-istilah tadi tuh jadi suatu hal yang oh ternyata gitu ya. Ternyata kayak gitu tuh ada psikologinya, ada ilmu psikologinya gitu ya. Menarik banget kan. Kemudian ini mungkin yang bakal jadi hal-hal yang juga ditanyain sama maba-maba ya, calon mahasiswa baru, terutama yang minat di psikologi UGM, sama mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin belum pernah ngerasain kuliah luringnya ya di UGM. Sekarang tuh udah luring belum sih Kak? Eh, masih terbatas sih. Ada yang bisa Hmm. tergantung ininya apa, dari kebijakan, bukan univ sih, fakultas gitu. Ada beberapa mata kuliah yang memang udah membolehkan kayak gitu, tapi tetap yang kayak sip-sipan gitu yang datang. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang gambaran sebenarnya psikologi itu belajar apa sih secara umum. Nah, kan mungkin teman-teman juga ada yang penasaran tentang mata kuliahnya nih apa aja nggak sih? Pastinya Hmm, unik-unik juga nih. Menarik juga kan pastinya. Nah, mata kuliahnya itu apa aja sih, Kak? Boleh mungkin dijelasin kalau terserah Kakak deh mau dari urut semester satu dulu belajarnya apa atau yang secara umum aja yang wajib apa, terus nanti pilihan-pilihannya ada apa aja. oke, jadi kalau misalnya di psikologi itu kalau nggak salah tuh sampai semester 3 kita masih dipaketin, masih kayak ada mata kuliah wajib gitu. Nah, untuk dari semester pertama itu
kita nggak langsung yang psikologi banget gitu, tapi kita masih yang kayak ada belajar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris untuk baca jurnal, bahasa Indonesia untuk bikin makalah kayak gitu. Terus ada pendidikan kewarganegaraan, Pancasilanya juga. Mungkin yang psikologi itu baru yang kayak psikologi dasar, yang kita melihat psikologi secara umum. Hmm. Itu ada kode etik psikologi. Nah, itu kan kita ada kode etiknya ya gitu. Terus mulai tuh di semester kedua, semester ketiga itu mulai banyak mata kuliah wajib yang itu udah berbau psikologi banget, kayak misalnya biopsikologi yang itu belajar tentang ya DNA, gen kayak gitu yang membawa Oke. sifat sebagainya gitu. Terus baru itu di apa di semester keempat baru kita bisa milih kita mau mata kuliah apa aja gitu. Sebenarnya sih ada banyak pilihannya gitu. Tapi memang kita kayak dianjurkan untuk ada pilihan wajib, ada pilihan gitu. Kalau kan ada wajib, pilihan gitu. Jadi kalau misalnya wajib ya wajib diikuti semester itu juga. Kalau pilihan wajib itu kita Hmm. bisa milih di semester itu mau ambil matkul itu atau enggak kayak gitu. Tapi kalau semester itu nggak ngambil, wajib untuk ngambil di semester-semester berikutnya gitu. Terus ada yang namanya mata kuliah pilihan gitu. Jadi itu nggak wajib untuk diambil tapi kamu bisa milih gitu. Kalau untuk yang pilihan wajib itu tuh kita ada kayak empat empat jenis gitu. Itu ada yang namanya apa namanya yang berhubungan dengan psikologi asesmen kayak gitu. Kalau asesmen itu kalau teman-teman pernah diikut psikotes, nah itu masuknya asesmen gitu. Terus ada kayak intervensi individu yang kayak konseling psikologi gitu, konseling anak dan remaja itu masuknya intervensi individu. Terus ada intervensi kelompok yang kayak misalnya resolusi konflik gitu. Ya resolusi konflik. Terus habis itu kayak konseling kelompok itu masuk yang intervensi kelompok. Terus kalau semisal yang satu lagi tadi mungkin agak menarik adalah yang intervensi organisasi gitu karena kita juga belajar itu yang kayak misalnya teman-teman tahu apa training kayak gitu sering ada. Nah itu tuh bagian dari psikologi intervensi organisasi gitu. Nah itu bagian yang di Hmm. pelatihan dan pengembangan SDM itu. Terus kalau misalnya HRD itu juga belajarnya ada di rumpunnya intervensi organisasi gitu. Jadi ada banyak banyak ruang lingkupnya kalau psikologi itu kayak ya apa ya setiap tempat yang ada manusianya ya psikologi juga dibutuhkan di situ gitu. Oh, oke. Setiap tempat yang ada manusianya, psikologi pasti dibutuhkan di situ. Nice. Berarti tadi tadi kan udah ada ini ya, Kak, penjelasan tentang mata kuliah yang wajib diambil, terus yang pilihan wajib dan yang cuma pilihan. Pastinya kan untuk mata kuliah yang pilihan ini kan sesuai dengan minat kita ya biasanya untuk Ya. memilih ya. Nah, Mm-mm. itu ada berapa macam konsentrasi untuk pilihan di tingkat sarjana itu sendiri? Kalau pilihan itu ada banyak sih gitu kayak misalnya ada psikologi seni gitu kan ada juga spiritualitas agama dan spiritualitas itu terus habis itu ada juga yang kayak industri tadi masih ada terus olahraga bahkan ada psikologi internet ada gitu jadi ada lumayan banyak kelas dan itu tergantung sebenarnya di semester itu apakah dibuka atau enggak gitu kadang tuh ada yang Hmm. biasanya dibuka tapi misalnya peminatnya sedikit itu kadang kelasnya nggak dibuka kayak gitu ada juga yang misalnya karena apa tenaga pendidiknya masih di apa ya masih di konsentrasi yang lain kayak gitu jadi di semester itu nggak dibuka tapi biasanya tetap ada pilihannya sih gitu. Oh, oke. Nah, terus untuk mendukung dari pelajaran-pelajaran yang tadi sudah dipelajari oleh mahasiswa tadi, ada nggak sih program-program pendukung yang diadain sama jurusan itu sendiri? Atau UKM-UKM tertentu kayak gitu, Kak? Oh ya kalau semisal UKM itu ada banyak kita sama ya mungkin kayak lembaga lembaga kemahasiswaan gitu unit unit kegiatan mahasiswa itu banyak banget kalau di psikologi kayak semisalnya yang aku ikutin itu ada LDF-nya lembaga dakwah fakultasnya terus ada juga yang kayak Palapsi itu mereka pencinta alamnya psikologi terus habis itu ada juga yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat juga ada LM-nya juga lembaga mahasiswanya kayak gitu terus habis itu
Untuk setiap agama seingatku itu ada difasilitasi juga di psikologi gitu, ada himpunannya. Terus abis itu selain mungkin yang dari ini ya, dari kegiatan mahasiswanya, kita juga ada lab-labnya gini. Kalau lab-labnya itu kayak semisal di bidang dia tentang budaya itu ada namanya tuh CPMH, Hmm. CICP gitu. Ya itu kayak dia yang bergerak di bidang penelitian kebudayaan gitu. Terus habis itu ada yang tadi aku bilang tentang CPMH itu tentang public mental health, itu juga riset, survei, penelitian tentang psikologi mental health uh, yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Terus ada juga yang dia tuh uh, pengembangan alat psikodiagnostika, itu juga ada di psikologi. Terus ada kayak UKP, itu unit konsultasi psikologi yang itu lebih ke klinisnya gitu. Terus ada yang kayak pengembangan kualitas manusia gitu-gitu. Jadi di psikologi sendiri itu ada menyediakan fasilitas-fasilitas laboratoriumnya, juga kayak apa ya, tempat prakteknya gitu bagi kita kita yang mahasiswa yang pengen di sini sih, kita magang gitu, pengen magang di situ Hmm. bisa banget gitu, karena mereka ada bukanya beberapa waktu tertentu kayak gitu. Nah, kita bisa ikut seleksi untuk magang di sana gitu. Jadi ngerasain langsung, praktek langsung Hmm. untuk apa ya, bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari di kelas gitu. Oke, berarti seru ya, kita nggak cuma belajar tentang teori-teorinya aja, tapi Iya, juga kita bisa belajar tentang prakteknya yang itu bahkan kita juga bikin media ya Kak, bikin mm-mm, media untuk tadi tes-tes psikologi dan lain-lain itu ya. ya di bawah eh, apa, bimbingan dari dosen-dosen pastinya. Kita bantuin dosen-dosen di situ. Oke, nah sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya nih buat teman-teman yang masih penasaran tentang jurusan psikologi, khususnya psikologi UGM ya, buat teman-teman yang punya minat psikologi UGM, bisa disiapin pertanyaan-pertanyaannya, terus nanti di akhir kita akan ada sesi Q&A. Oke, kita lanjut Kak. Terus untuk jalur masuknya di psikologi UGM itu kita bisa lewat jalur apa aja nih Kak? Oke, kalau aku kan anak reguler ya. Reguler biasa, kalau misalnya reguler itu kita bisa lewat SN, SBM, terus bisa lewat UTUL gitu. Terus ada juga yang IUP, itu yang khusus untuk internasional kelas. Jadi di psikologi UGM itu ada yang reguler sama yang internasional kelas. Tapi aku nggak akan bahas IUP karena aku nggak terlalu paham ya gimana gitu. Tapi seingatku itu kalau IUP memang punya jalur tersendiri gitu. Kayak kita mendaftarkannya secara langsung, terus kita bakal ada seleksi seleksi tes kayak biasa gitu, kayak tapi mungkin lebih banyak tesnya dan menggunakan bahasa Inggris. Terus habis itu juga ada interview kalau nggak salah tuh. Nah, itu untuk yang IUP. Kalau yang reguler seperti biasa sih, kita di apa, jalur SN, SBM sama UTUL itu. Dan masuknya Soshum. Oke, masuknya Soshum. Tapi kalau untuk senam PTN sendiri itu berarti jurusan selain IPS tetap bisa masuk ya Kak? Bisa, itu kan apa ya? Sesuai dengan sistemnya ya gitu. Oke, mungkin Kak Vivit bisa cerita nih sedikit dulu pengalaman pas mau daftar ke psikologi UGM itu kayak gimana sih Kak? Ini siapa tahu bisa jadi motivasi dan juga pembelajaran buat teman-teman. Ini kan lagi musim-musimnya SBM ya. Teman-teman Iya, lagi mempersiapkan diri buat masuk ke universitas. Coba Kak boleh cerita. boleh sih. Jadi aku panjang banget sih ceritanya karena aku ngelewatin Oke, dari dipersingkat. SN, SBM Oke, sama oke. UTUL ya gitu. Kalau SN itu aku masuk ke yang 50%, dulu kan masih yang 50% per sekolah itu kan gitu. 50% masuk tapi ujungnya nggak masuk kayak gitu. Terus SBM aku ikut juga nggak masuk waktu itu. Dan eh, waktu masuknya tuh di UTUL malah gitu. Nah, karena aku sebenarnya kan dari IPA kan. Nah, dan aku ketika ngerjain SBM sama UTUL itu kan tetap harus paham ekonomi kayak gitu, terus habis itu sosiologi gitu, geografi. Untungnya itu waktu di SMA aku masuk lintas minat, jadi kelas IPA aku tuh ada lintas minatnya IPS.
itu aku dapetnya geografi gitu dan aku suka gitu, jadi aku lumayan bisa menguasai geografi gitu. Dan dalam waktu 1 bulan itu aku harus mempelajari ekonomi dan sosiologi IPS dalam waktu 1 bulan, yang itu wajarnya dipelajari 3 tahun gitu loh. Terus kayak dan aku ngambil bimbel Hmm. sih waktu itu, untungnya aku ngambil bimbel. Terus habis itu aku belajar selama 1 bulan untuk nyiapin SBM. Habis nyiapin SBM terus apa nyiapin juga buat utul, karena waktu itu SBM itu apa ya, agak lama gitu nunggunya. Terus habis itu ternyata sambil nyiapin utul itu ternyata SBM gak keterima. Akhirnya aku pokoknya berjuang terakhir banget nih gitu, bisa bisa lewat utul gitu, karena waktu itu aku nggak kepikiran mau masuk masuk kemana lagi gitu selain UGM gitu kan. Cuma cuma di UGM Oke. terus pengennya psikologi gitu, nggak kepikiran kemana-mana. Terus ya udah deh, aku kayak ya Allah ini apa, terakhir jalan terakhir di tahun ini kan, kalau enggak berarti aku harus gap year kayak gitu. Terus qadarullahnya alhamdulillah di hari ujiannya dilancarkan. Terus habis itu juga kayak udah nanti jangan dipikirin dulu, doa doa aja deh kayak gitu. Jadi teman-teman selain ikhtiar yang apa ya, yang kita ikhtiarkan banget, tapi jangan lupa untuk doa dan juga ngelurusin niat gitu. Di detik-detik terakhir itu aku selalu memikirkan bahwa eh, ketika aku takut untuk gagal masuk psikologi UGM tuh aku merasa kayak eh, mengingat kembali gitu, niatku itu untuk kuliah apa kayak gitu sebenarnya, pengen ngapain sih gitu. Terus eh, di detik-detik terakhir itu aku kayak oh ya ayo lurusin niat lagi gitu. Kalau misalnya nanti aku masuk psikologi UGM, aku akan bagaimana gitu, apa sih yang aku pengen kayak gitu. Terus kalau misalnya enggak pun kayaknya masih banyak deh ladang lain yang aku bisa bermanfaat di sana kayak gitu. Dan pasti akan ada apa ya, pasti Tuhan bakal kasih takdir terbaik sih buat kita kayak gitu. Jadi aku yakin aja gitu, ikhlas, ikhtiar, tawakal kayak gitu. Terus habis itu eh, dan saat itu tuh pengumuman UTU tuh dipercepat kalau nggak salah tuh, kayak aduh aku belum siap buat buka gitu kan. Terus kayak teman-teman udah pada nanya Fit gimana gimana gitu, hasilnya gimana gitu kan. Terus kayak "Ya udahlah gitu, akhirnya tak buka. Terus alhamdulillahnya keterima di psikologi UGM jalur utul. Oke, luar biasa banget ya Kak. Berarti perjalanannya emang dipenuhi dengan jatuh bangun tadi, kemudian juga harus ya adanya goyah ini tetap harus daftar atau enggak, tapi nggak punya pilihan lain selain di psikologi. Yang cukup salutnya adalah kakak tetap berkomitmen dan itu tetap dipegang gitu ya, dipegang teguh bahwa ya udah aku harus tetap berusaha buat tetap bisa dapetin psikologi UGM gitu ya. Oke, Iya mbak. semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang nggak kepikiran jurusan lain, terus pengen cuma jurusan itu, ya udah pantengin aja terus, nggak apa-apa, dihajar aja terus. Ada banyak jalur masuk gitu ya istilahnya. Kemudian mungkin ini jadi pertanyaan yang paling banyak jadi kepikiran anak-anak zaman sekarang ya, biarpun sebenarnya kita sebagai anak muda tuh kayak beberapa mungkin kayak ya tidak perlu terlalu pusing untuk pikir ke sana. Prospek ke depannya Kak, Oh jurusan perfect. psikologi UGM bisa apa aja? Oke. Karena ini apa ya, lulusan S1 ya, lulusan S1 itu bisanya itu kita mungkin, kalau teman-teman langsung kepikiran buat aku mau ini, mau buka praktek sendiri kak gitu, oh tenang teman-teman, sabar. Karena itu biasanya ketika kita bikin praktek sendiri itu kita ngambil magister profesi gitu, jadi kita belum bisa buat jadi praktisi langsung secara klinis gitu, karena itu masih ada jenjang apa ya, jenjang pendidikannya lagi. Tapi jangan sedih karena kita masih banyak banget, kayak tadi aku bilang kalau psikologi itu setiap tempat ada manusia pasti psikologi dibutuhkan gitu, pasti apa lulusan kita dibutuhkan gitu. Karena kalau teman-teman tahu HRD tadi aku sempat bilang human resource gitu, biasanya tuh di perusahaan-perusahaan besar itu mereka eh, apa ya, mereka ada yang khusus buat sumber daya manusianya gitu loh, yang mikirin kayak misalnya Iya. rekrutmen pegawai baru kayak gitu. Terus habis itu penempatannya kayak gitu. Terus yang membahas tentang evaluasi kinerja apa SDM yang ada tuh itu dari HRD, dan itu biasanya S1 udah bisa masuk ke HRD. Terus bisa juga kayak misalnya kita di bidang yang kita bantuin
psikolog-psikolog tadi tapi di bagian asesornya gitu. Jadi ketika misalnya Hmm. psikolog klinis itu kan pasti perlu mengakses kliennya. Nah, biasanya untuk psikolog itu tidak terlibat langsung di asesmen gitu. Jadi supaya tidak terjadi bias kalau istilah psikologinya gitu. Nggak terjadi subjektivitas gitu. Jadi biasanya yang mengakses itu kayak misalnya membacakan perintah soal kayak gitu, bacain soalnya gitu. Terus yang merekap merekap soalnya itu biasa merekap skornya itu biasanya dari asesor gitu. Nah, kita bisa bantu di situ. Terus banyak banget sih kayak misalnya kita juga sekarang mungkin terbuka ya, kayak misalnya konten kreator itu bisa banget dari psikologi yang kita ngebahas tentang mental health. Kayak kita kan juga di psikologi tuh kayak punya apa ya, jadi punya kemampuan kayak kita bisa mempromosikan mental health ke halayak luas kayak gitu. Nah, itu bisa banget tuh dijadiin prospek kedepannya gitu. Selain selain kayak misalnya HRD tadi, selain kayak misalnya tadi kita mau jadi apa, kerja di biro kayak kayak gitu. Nah, itu luas banget gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya untuk prospek kerja ya, kalau istilahnya prospek kerjanya itu untuk psikologi sendiri itu ada banyak pilihannya ya Kak. Tergantung kita minat dan memang pengennya di mana kayak gitu ya. Minatnya di mana. Terus oke, ini kita langsung aja deh. Aku jadi penasaran sama teman-teman yang tadi mulai penasaran dengan jurusan psikologi. Boleh ditaruh pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya belum mulai ada yang masuk. Oke, Boleh banget. sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya Kak. eh Kalau untuk psikologi S1 sarjananya itu kan berarti dia gelarnya PSI ya. Ya, sih. Oke, terus untuk menjadi seorang psikolog itu sendiri berarti dia harus ambil ini konsentrasi lagi di S2-nya. Ya, di magister profesinya. Oh, oke, magister profesinya. Terus Kak, bedanya antara psikolog dengan psikiater itu apa Kak? Kok Nah, jadi banyak nyambungnya banget jauh deh banget itu ya? yang banyak banget ya Iya, mungkin yang biasanya kayak ada banyak banget yang mispersepsi gitu pengen ya. tahu. Kalau Iya, heeh. psikolog itu dasarnya adalah psikologi gitu. Maksudnya kayak kita psikologi, S1-nya psikologi terus ambil magister di profesi psikologi klinis kayak gitu. Sedangkan kalau psikiater itu mereka eh, ilmu dasarnya adalah kesehatan, kedokteran. Jadi mereka selesai dulu kedokteran, kayak kedokteran umum gitu, baru nanti eh, ambil spesialisasi di psikiater gitu. Nah, selain itu mungkin bedanya di ranah pekerjaan adalah kalau psikiater itu mereka bisa kasih obat kayak gitu. Sedangkan kalau psikolog itu kita nggak boleh kasih obat karena kita nggak di bidang nggak di bidang kesehatan medikal kayak gitu. Kalau kita lebih ke klinis. Hmm. Nah, kalau kita lebih ke Oh, kasih gitu. intervensi-intervensi gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu terapi-terapi, nah itu biasanya yang lakuin adalah psikolog. Oh, untuk terapi-terapi. Tapi kalau misalnya terapi yang itu ternyata juga membutuhkan obat, maka kita perlu ke psikiater juga ya, Kak. Ya, itu psikiater biasanya. Oke. Untuk anak-anak milenial nih pastinya udah nggak asing banget ya sama tadi ya istilah-istilah mental illness. Hmm. Healing, aku butuh me time, aku butuh healing. Aku lagi belajar tentang mental health nih yang begini-begini. Itu kan Hmm. pasti udah nggak asing banget ya, bahkan buat teman-teman yang nggak di jurusan psikologi nih. Ya. Bahkan kayaknya anak SMP pun juga pernah dengar istilah itu ya. Concern juga jangan-jangan ya. Udah sadar Untuk sama mental health masing-masing ya. Bagus banget gak sih? iya itu bagus banget. Tapi di sisi lain juga jadi beberapa literatur yang pernah saya baca gitu ya Kak. Jadinya tuh kayak mentalnya tuh jatuh gitu ya istilahnya. Hmm. Karena tadi mereka jadinya lebih sering dikit-dikit me time, dikit-dikit bilang Hmm. aku butuh healing, dikit-dikit kayak gitu ya Kak. Untuk kasus-kasus kayak gini nih Kak, untuk mental illness itu sendiri, ada nggak sih anak psikologi, mungkin teman-teman jurusannya Kak Vivit nih, Hmm. yang masuk jurusan psikologi itu disambi buat dia belajar psikologi psikologi tadi karena dia juga punya mental illness tadi. Sebenarnya ada yang memang dia apa ya, sudah terdiagnosis ya seperti itu. Jadi untuk yang menghindari yang mungkin tadi ya, misalnya jatuh dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah agar apa ya, gimana ya, teman-teman tuh enggak yang mendiagnosis sendiri gitu, kayak self diagnose kalau sekarang itu ya.
sempat dengar istilah kayak gitu. Nah itu kalau memang Iya. teman merasakan ada gejala-gejala yang seperti itu, lebih baik memang langsung dikonsultasikan kepada ahlinya biar kita nggak menebak-nebak dan kita nggak yang ngerasa apa ya, kita nggak yang bikin diri kita down sendiri gitu dengan asumsi-asumsi kita. Kalau teman-teman sih ada mereka yang memang terdiagnosis dan memang memang menjalani perawatan itu sendiri, itu ada di fakultas kita gitu. Oh, jadi dan selama kakak membersamai temen nih, mungkin yang secara sekilas kakak lihat terjadi perubahan-perubahan itu nggak? Terjadi mungkin yang di awal-awal mungkin ya semakin semakin tahun kita semakin kenal dan dia juga semakin terbuka dengan kita tuh kayak kita jadi eh, apa ya tahu gitu, oh ternyata dia punya problem ini gini, apa dia punya gangguan ini gitu, dan bagaimana cara kita menanganinya itu ya eh, kita sebisa mungkin ya mengerti dia gitu. Dan pastinya kita juga cross check ke dia gitu, kamu enak gak sih kalau kita kayak gini ke kamu gitu, kalau misalnya kamu lagi kamu kita enaknya gimana ke kamu kayak gitu, support seperti apa yang kamu inginkan dari kita gitu. Jadi beneran kayak nge-cross check, ngekonfirmasi ke teman kita biar dia juga ngerasa nyaman gitu, dia juga nggak yang ngerasa kayak mungkin ditinggal atau mungkin dijudge dari teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin sama aku juga penasaran tentang sebenarnya yang paling karena kan untuk belajar psikologi sendiri kan kita juga belajar tentang ilmu baru ya Kak. Nah, untuk belajar ilmu psikologi sendiri jadi ada rasa apa ya? Bukan tanggung jawab ya, kayak berat banget ya kalau dibilang tanggung jawab ya. Jadi punya perasaan apa nih setelah belajar psikologi, terus kita terjun ke masyarakat, jadi apa pandangan yang berubah? Ada perubahan nggak dari diri kakak sendiri juga terutama? Oke, aku dulu adalah orang yang kayak apa ya, yang mungkin penasaran tapi nggak tahu sih ini namanya apa ya gitu, kayak kenapa orang ini tuh bisa berperilaku kayak gini gitu. Nah dari dulu sebelum aku mengenal psikologi itu aku udah tahu kayak pasti ini ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya gitu, tapi aku nggak tahu itu dari mana sih, itu penyebabnya apa sih gitu. Ketika di psikologi itu mulai terjawab tuh, oh ternyata bisa jadi dia tuh karena didikan orang tuanya seperti itu gitu. Terus eh, dia tuh bisa jadi karena dulu pernah mengalami ini, trauma itu atau apa kayak gitu. Aku jadi kayak lebih, oh iya ya, itu tuh beneran ada gitu, apa yang aku pikirkan selama ini tentang penyebab-penyebab perilakunya dia yang mungkin agak berbeda dari orang kebanyakan, itu tuh ternyata beneran ada penyebabnya gitu. Dan di psikologi tuh kita belajar yang kayak tadi, selain genetis kita juga dipengaruhi secara lingkungan kayak gitu. Oh ternyata eh, itu tuh adalah dua hal yang bisa mempengaruhi diri seseorang ya gitu, ternyata segitunya ya gitu, maksudnya lingkungan secara segitunya ya, genetis kayak gitu ke diri kita gitu. Jadi ngerasa kayak oh ya ya berarti kedepannya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang memang eh, positif gitu, dan apa ya, dan itu tuh bisa membangun generasi sih gitu, maksudnya lebih ke generasi ya, generasi kedepannya yang mereka lebih lebih sehat secara mental gitu. Itu sih mungkin banyak banget. Sama ini juga sih banyak ilmu-ilmu yang ternyata oh itu masuk psikologi juga ya gitu, kayak misalnya psikologi seni itu Hmm. ada psikologi seni itu kayak wow ternyata seni juga ada psikologinya gitu. Terus psikologi gender, terus ada psikologi olahraga, bahkan olahraga juga ada psikologinya gitu. Terus spiritual agama itu beneran yang kayak oh secara agama juga ada loh psikologi gitu, kayak oh banyak, sangat banyak ternyata ruang lingkup dari psikologi itu sendiri gitu. Jadi lebih ke terkagum-kagum sih gitu, dan kayak tidak menyesal memilih jurusan ini. Oke, itu adalah poin paling penting ya ketika kita memilih apapun jurusannya adalah jangan sampai di akhir, ya namanya penyesalan pasti di akhir Kak. Jangan sampai ada penyesalan itu sendiri ya ketika kita milih. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba udah ada penyesalan ya ayo dicari gimana caranya biar gak nyesel. Bener banget, tapi aku Sebenarnya pernah bahasan tentang pernah mm, bagian ini maksudnya yang kayak aku pernah di titik yang kayak aku mikir apa aku tuh salah jurusan ya kayak gitu, tapi setelah oh dipikir-pikir oke. lebih ke ngelurusin lagi sih, ngelurusin niatnya tadi gitu. Mungkin di satu sisi ada hal yang apa ya, yang aku mungkin ngerasa nggak sesuai gitu sama apa yang aku pegang kayak gitu. Terus tapi di sisi lainnya bahwa aku bisa bisa melihat bahwa ada sisi positifnya, yang itu di situ aku bisa ngambil pelajaran gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman ngerasa nanti salah jurusan atau gimana gitu, yakinlah bahwa positif dan negatifnya itu memang
harusnya kita pikirkan dari awal, dan eh, bahkan negatifnya itu bisa kita ambil gitu loh, positifnya ada sisi yang bisa kita pelajari dari hal yang negatif gitu, meskipun nggak kita terapkan ya gitu. Itu sih. Oke. Ini sepertinya teman-teman mungkin mayoritas karena bahasan tentang psikologi ini udah jadi hal yang cukup Lumrah umum dibahas ya, Kak. ya. Biarpun sebenarnya untuk mendalam dari segi jurusan psikologi kita belajar apa aja tuh kita belum banyak tahu ya untuk orang-orang yang tidak terjun langsung di bidang psikologi. Teman-teman belum ada pertanyaan, kita lanjut cerita saja. Jadi kita sharing aja ya, Kak. Oke, terus untuk belajar psikologi ya, Kak. Apakah karena sebenarnya kan isu tentang mental health itu sendiri kan juga belum lama ini ya. Bahkan Mm-mm. saya pribadi pun baru tahu tentang, oh ternyata mengenal diri sendiri, terus yang istilahnya kayak menerima diri sendiri, hal-hal yang berbau-bau seperti itu kan itu psikologi sekali ya Kak, terutama tentang psikologi diri sendiri tadi. Itu saya baru tahu kisaran 2 tahun yang lalu. Apakah hal ini menjadi isu tersendiri ketika kakak belajar di psikologi dan sebelumnya nggak kakak tahu terus tiba-tiba pas belajar, oh gitu ya. Ini jadi bahasan tertentu nggak terutama di zaman-zaman sekarang yang emang itu lagi booming banget. Oke, kalau dari itu sebenarnya bisa dikatakan udah dari lama ya gitu, tapi mungkin orang lebih tertarik dan orang lebih sadarnya adalah belakangan ini gitu ya. Jadi kayak hype-hype ngetren-ngetrennya mungkin beberapa dekade yang lalu itu bukan menjadi, itu udah ada bahasannya tapi belum jadi concern utama gitu. Terus kalau misalnya tentang isu mengenal diri dan sebagainya itu ya memang kalau ketika belajar di psikologi itu adalah itu hal yang itu sih tadi juga ya, apa, hal yang baru kutemukan juga gitu. Berarti oh, berarti itu tuh ketika belajar psikologi aku tuh jadi kayak tahu, oh, aku tuh ternyata harus mengenal diriku sendiri kayak gitu. Ternyata eh, mengenal diri itu tuh tidak semudah itu, meskipun ya dari Ya, lahir sampai sekarang itu ya kita bersama mm-mm. dengan diri kita sendiri kan gitu. Ternyata banyak hal yang kita nggak ketahui tentang diri kita sendiri kayak gitu, dan itu menjadi apa ya, concern yang apalagi sekarang itu mungkin kita kebutuhan setiap generasi itu berbeda ya gitu, dan generasi sekarang adalah mereka lebih melihat bahwa oh ya, mereka mengembalikan ke diri mereka sendiri gitu, bahwa kesadaran terhadap diri mereka sendiri, terhadap kebutuhan, terus terhadap kemampuannya mereka kayak gitu, dan apa yang mereka inginkan dan apa apa yang mereka impikan itu tuh beneran yang kayak sekarang menjadi isu-isu hangat gitu ya. Itu juga berkaitan dengan eh, apa namanya, apa sih, prospek untuk kita ke depannya gitu, ketika kita menentukan kita cita-citanya jadi apa, kelak besar mau seperti apa kayak gitu. Nah ternyata itu apa ya, sekarang tuh kita melihatnya adalah bukan dari budaya, oh karena orang tua aku guru aku pengen jadi guru kayak gitu, tapi yang anak-anak sekarang pikirkan itu adalah kayak aku passion gak ya mengajar orang kayak gitu, aku passion gak ya di sini kayak Iya. gitu. Jadi kayak yang oh iya gitu, maksudnya mengenal diri itu beneran yang bisa eh, menentukan kita ke depannya mau seperti apa, dan ketika kita tahu itu malah lebih banyak jalan yang terbuka kayak gitu. Jalan yang terbuka bukan hanya ya sekadar mengikuti gitu. Gitu sih. Oke, ini bahasannya udah ke umum banget ya tentang Iya. psikologi ya. Kita balik lagi deh tentang kita mengulik lagi tentang jurusan psikologi UGM. Tadi kan kita udah bahas tentang mata kuliah nih ya Kak, mata kuliahnya apa aja. Terus ternyata di tahun pertama ya, tahun pertama atau semester pertama saja tadi itu Semester dipaketin ya Kak. ya Oke, semester pertama satu itu dua tiga. dipaketin. Oke, satu 2 3 semester satu 2 3 itu masih dipaketin dari jurusan. Kemudian nanti baru kita KRS-an gitu ya Kak. Nah, Nah, terus selain kita bahas mata kuliah, pastinya kan di psikologi ini kan juga ada program lain nih, kayak misalnya ada KKN juga kan Kak, terus ada mm-mm, magang. Boleh ya. Kak, mungkin diceritain kalau KKN-nya itu kayak gimana sih? Sama aja atau mungkin ada sistem yang berbeda? Terus programnya kalau anak psikologi itu biasanya lebih ke programnya lebih ke apa kayak gitu. Oke. Karena aku adalah generasi KKN online. Oke. KKN online ya. Kemarin aku sempat di KKN di Kebumen gitu bareng teman-teman dari segala jurusan juga gitu, dan mungkin hampir sama sih sistem KKN biasa dengan online kayak gitu. Yang kita ada apa sih? Kita punya tema besar kayak kayak gitu kan. Terus habis itu
kalau di jurusan psikologi itu nanti bakal ada yang eh, temanya itu menyesuaikan dengan interdisiplin tersendiri kayak gitu. Misalnya aku interdisiplinnya adalah psikologi gitu kan. Terus kalau aku kemarin KKN-nya itu lebih ke bikin ini sih, apa namanya, psikoedukasi buat anak-anak gitu. Jadi kayak bikin buku buku cerita kayak gitu, buku cerita tapi video cerita kayak kayak gitu. Nah, itu yang itu juga masuk ke bagian psikologi gitu, psikologi perkembangan manusia gitu. Nah, itu bagiannya psikologi pendidikan juga itu masuk gitu. Jadi eh, anak-anak psikologi biasanya di bidang psikoedukasinya sih gitu. Kalau misalnya online pun biasanya juga di bidang edukasi yang kayak kita eh, ngajak main kayak gitu, training adik-adik kayak gitu. Terus outbound itu bagian dari psikologi juga gitu. Tapi juga bisa bantu kayak psikoedukasi kan itu luas ya gitu. Bagaimana kita menyasar eh, gimana satu hal yang kita programkan ini bisa diterima dari masyarakat. Nah, itu juga bagian dari psikologi gitu. Oh, jadi bagaimana program itu bisa diterima juga bagian kajian dari anak-anak psikologi tadi ya, untuk Benar. memastikan. Terus kalau ada konflik di kelompok juga anak psikologi mesti kayak, gimana anak psikologi? Ya biasanya kan Gitu kalau ada nggak apa Kak ya, buat mediasi-mediasi gitu? kelompok KKN tuh biasanya ada sih, misalnya yang mungkin lebih kerasa dinamikanya yang ketika offline ya gitu. Mereka biasanya ada yang kayak Iya. bagian SDM-nya. Nah, itu ada divisi SDM dan biasanya anak psikologi tuh yang dimasukin di situ tuh. Antara kadang mereka yang bikin yang apa sih? Yang juga bantuin kayak ngerekrut teman-teman. Misalnya biasa kan di awal-awal apa ya? Periode KKN, sebelum KKN tuh ada kayak dibuka rekrutmen KKN di sini gitu. Biasanya itu juga anak psikologi diminta bantuan untuk itu ya resolusi konflik ya. Di sini ada temenku Oke. Nah, hai temannya Kak Vivit. gitu. Oke, cinta damai ya, oke ya. Oke, boleh. Itu ya Kak, berarti cerita-cerita mengenai gimana sih perjalanan KKN-nya anak psikologi tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi semester 5 menuju semester 6 kan ya kalau KKN-nya. UGM juga sama kan ya? Ya, mm, Ya, itu semester. bisa tuh nanti jadi gambaran, oh ternyata KKN-nya anak psikologi kalau aku udah semester 6 tuh kayak gini. Gitu. Sekarang semester 6 ya, berarti udah siap-siap nih. Lagi bahas ini jangan-jangan ya, program kerja semua ini. Oke, Mm-mm. selain kita bahas ke KKN, tadi ya Kak, magang. Ini kan kita ada program magang juga ya di jurusan psikologi UGM. Itu magangnya di UGM tuh kayak gimana kalau untuk psikologinya? Kalau magang itu Jurusan psikologi. sebenarnya kalau sekarang kan lagi ini ya, lagi hype-hype-nya MBKM gitu. Sebenarnya kita bisa juga sih magang. Magang kita nggak ngikutin MBKM itu bisa. Tapi kalau yang eh, kalau nggak salah tuh kurikulum 2020 itu mereka memang ada SKS tersendiri untuk magang. Mereka ngambil di MBKM kayak gitu. Tapi kalau yang tahunku itu kan aku belum 2020 ya, itu belum wajib untuk magang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau magang itu masih bisa dikonvert ke SKS kita kayak gitu. Nah, untuk magang tersendiri dulu tuh teman-teman lebih ke kayak mereka nyari sendiri gitu loh, perusahaan-perusahaan mana yang mereka kira-kira perlu nih HRD kayak gitu. Terus coba masuk situ gitu. Tapi ada juga teman-teman yang mereka juga coba magang nih di eh, RSJ kayak gitu. Itu bisa banget kayak gitu. Oh. Apalagi misalnya dapat apa ya? Kalau dari fakultas sih pasti akan ada apa sih administrasinya tersendiri ya gitu buat mengurusi kalau misalnya kita mau magang ke satu tempat dari perizinan dari fakultasnya juga ada kayak gitu. Nah, kalau MBKM mungkin lebih dipermudah nih gitu, teman-teman apa kayak apply apa sih, masukin masukin ngedaftar gitu ke yang apa sih magang di MBKM itu. Nah, itu dari fakultas juga biasanya langsung bisa convert ke nilai-nilai SKS kita gitu. Oke, maaf Kak, sebelumnya MBKM itu apa ya? MBKM itu yang Merdeka Belajar. Oh, oke. Karena di kampus saya kebetulan nggak ada, jadi Oh saya iya, kurang lumrah dengan hal itu. maaf ya, itu ada program Ini nggak MBKM apa-apa, dari nggak apa-apa, nggak apa sih? apa-apa. Kementerian Kemendikbud itu ada MBKM itu, yang kampus Merdeka itu. Oke. Mm-mm. Oke, jadi untuk program kampus Merdeka ya, Kak.
sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita pelajarin lagi, terutama buat teman-teman yang minat di psikologi, bahwa ternyata kalau kita belajar psikologi itu, terutama di jurusan psikologi ya, kita nggak cuma belajar tentang manusia secara luarnya yang ketika gimana sih caranya mengenal diri, gimana sih caranya menerima ketika kita lagi kesulitan, bla bla segala macam. Ternyata hal itu lebih luas lagi ya Kak. Kayak tadi kita bahas tentang psikologi organisasi juga sedikit, bahwa ternyata HRD itu bagiannya di situ loh, pelajari karakter orang. Ini cocoknya kerjanya di mana gitu-gitu nggak sih Kak? Ya, bener banget. Oke, gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih pertanyaan atau mungkin bisa cerita, nanti bisa dibacakan di sini. Ini saya nggak tahu ini yang join ini anak-anak psikologi juga atau bukan. Gitu ya Kak. Oke, sambil menunggu. Terus dari Kak Vivit sendiri, tadi ketika bahas pernah ada rasa-rasa salah masuk jurusan. Saya rasa hampir semua anak kuliah ya, itu pasti pernah melewati fase-fase itu kayak gitu ya. Entah itu biasanya di tengah-tengah ya Kak, entah itu di semester 3 semester 5 bahkan, atau mungkin ketika sudah menuju akhir baru ngerasa salah jurusan kayak gitu. Kalau di pengalaman Kak Vivit sendiri sebagai anak psikologi, rasa salah jurusan yang dirasakan anak psikologi itu kayak gimana sih biasanya? Kalau aku ini pengalaman pribadi banget ya, maksudnya itu nggak mungkin nggak awam bagi orang-orang, tapi ini buatku gitu. Jadi kemarin itu aku sempat merasa kayak sebenarnya karena kita ngebahas tentang psikologi itu kebanyakan berkiblatnya ke barat ya gitu. Terus sedangkan aku mungkin cukup apa ya, cukup memahami bahwa kayaknya nggak gitu deh, maksudnya di sisi spiritualku, di sisi keagamanku itu kayaknya nggak gitu deh gitu. Aku merasa kayak sempat lost gitu di situ. Terus kayak ngerasa bener gak sih aku di sini kayak gitu. Aku sampai bertanya, ya Allah ini bener gak sih aku di sini, jangan sampai aku goyah nih di sini kayak gitu kan. Terus tapi untungnya tuh kayak itu cuma sepintas lewat aja sih gitu. Ketika misalnya lagi banyak pikiran dan aku tipe yang kalau misalnya eh, kebanyakan mikir gak baik, nggak mikir juga gak baik gitu. Ketika nggak banyak mikir Iya, tuh banyak banyak apa ya, pikiran-pikiran aneh absurd yang tiba-tiba kepikiran kayak gitu, kok gitu gitu. Dan sempat yang ngerasa apa sih tidak bersesuaian dengan prinsip kayak gitu, sempat yang kayak gitu. Tapi eh, dikuatkan, alhamdulillah dikuatkan dengan ya apa ya, dengan lingkungan yang aku masuk di LDF gitu. Terus habis itu aku juga apa punya teman-teman yang nguatin kalau kita bisa lihat sisi lainnya gitu, kita bisa memanfaatkan ini eh, untuk bisa ya misalnya eh, menyesuaikan dengan prinsip kita kayak gitu. Kita bisa menggunakannya untuk melihat sisi lain dari apa yang kita tahu selama ini gitu. Kita bisa melihat sisi lain eh, yang orang lain itu berbeda berbeda sisi dengan kita kayak gitu. Jadi kayak oh iya ya gitu. Maksudnya aku mendapat pelajaran positif dari hal yang aku rasa itu negatif kayak gitu. Gitu sih. oke. Ini ada Oke, pertanyaan. sebenarnya iya, ada yang bertanya Kak? Oke. Ini dari Kak Torik Wibowo. Apakah mahasiswa atau sarjana psikologi bisa kena mental health issue? Sebenarnya, sebenarnya mental health issue Tadi bisa sempat kita bahas ya. menyerang siapa aja ya. Bisa menyerang siapa aja. Bukan menyerang sih gitu. Eh, Bisa terjadi kepada siapa saja gitu. Tidak melihat apakah dia dia udah. Nah, ketika misalnya seseorang itu udah punya pengetahuannya tentang psikologi itu, dia jadi lebih bisa eh, mengetahui itu dari awal gitu. Jadi misalnya kita belajar nih di psikologi itu ada nama matkulnya gangguan mental kayak gitu. Di situ kita dikasih tahu tentang eh, gejala ini, gejala itu gitu. Gejala ini tuh termasuk dalam dalam gangguan mental yang mana ya kayak gitu. Ketika kita merasa apa ya, gejala itu terjadi ke kita kayak gitu, itu kita jadinya apa ya, lebih cepat sadar gitu loh. Oh, ternyata aku mengalami hal ini loh gitu, coba kita pastikan yuk gitu. Ketika kita tahu gejala, jangan sampai juga kita jadinya self diagnose ya kak gitu. Jadi kayak jangan sampai kita oh aku misalnya eh, ada kecemasan kayak gitu. Kecemasan tuh gejalanya A B C D kayak gitu, A B C D E gitu.
terus kita ngerasa kok iya ini semuanya ada di aku kayak gitu. Ketika kita punya punya ilmu itu kan kita bisa lebih cepat sadar ya gitu, oh ternyata bisa jadi nih aku punya kecemasan kayak gitu. Nah ketika kakak-kakak tahu itu, diharapkan itu langsung konsultasi ke yang ahli kayak gitu, jangan sampai itu kita menyimpulkan sendiri meskipun kita udah punya ilmunya kayak gitu, karena ilmunya kita itu belum tentu benar gitu. Karena biasanya ketika kita menentukan apakah aku memiliki gangguan tertentu, itu kita tetap harus ada alat ukurnya gitu. Oh, bener nggak sih aku beneran mengalami kecemasan kayak gitu? Apakah ini cuma karena karena kemarin sempat kejadian apa kayak gitu, dan itu bertahannya cuma dalam waktu yang singkat kayak gitu, bukan yang gangguan yang sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu permanen itu, eh, bukan kayak gitu. Nah itu perlu dipastikan gitu dengan asesmen, juga dengan apa konsultasi ke ahli kayak gitu, gitu sih. Oke, konsultasi ke ahli itu berarti paling minimal yang udah lulus S1 gitu ya, Kak? Atau Hmm, yang masih jadi mahasiswa psikologi boleh kita konsulin? kalau konsultasi ke ahlinya itu biasanya yang udah ini sih, yang punya praktek gitu. Jadi kita nggak boleh Oh, sembarangan juga. oke. Kalau misalnya pengen tahu ini aku beneran punya gangguan gak ya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau curhat boleh banget sama anak-anak psikologi gitu, yang belum ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ketika teman-teman ingin memastikan apakah aku ini gangguan dan perlu apa, perlu tindak lanjut, misalnya perlu terapi ataukah perlu obat kayak gitu. Nah itu nanti jangan berkesimpulan sendiri atau minta teman-teman psikologi yang mereka masih mahasiswa kayak gitu. Nah itu silakan datang ke ahlinya, ke mereka mereka yang udah bergelar psikolog, yang udah punya apa sih, buka prakteknya sendiri kayak gitu. Itu yang hasilnya valid banget ya. Itu sih. Oke, oke, terakhir ya, Kak, karena udah jam 20.29, udah mau Oke. limit time ya, ini udah Gak kerasa ya terakhir. ternyata ya. Gak kerasa, seru banget soalnya. Untuk dari kesan dan pesan dari Kak Vivit sendiri deh, karena udah belajar sampai ini udah di semester 8 ya, berarti kan sudah cukup jauh nih belajar di jurusan psikologi UGM. Ada nggak kesan dan pesan yang mungkin itu ditujukan untuk para camaba yang punya minat di psikologi, terutama yang di UGM, atau buat para maba-maba yang istilah masih anak-anak baru kan yang masih belum terlalu mendalam gitu. Apa Kak kesan pesannya? Oke, kalau aku mungkin merefleksikan apa yang sempat terjadi di aku sempat yang ngerasa kayak bisa nggak sih eh, aku seorang anak pulau, maksudnya aku kan dari Belitung ya, Hmm, bisa nggak sih aku bermimpi bisa bersekolah di eh, universitas sebesar UGM kayak gitu, dan masuk ke salah satu jurusan yang terfavorit kayak gitu di sosum. Aku sempat yang mikir, ya Allah ini bisa nggak ya gitu, maksudnya tuh eh, mikirnya adalah aduh kalau kalau mikirin saingan pasti banyak banget gitu. Kalau nggak salah tuh kita kemarin itu rebutan kursi 1 banding 100 gitu, dari 100 orang satu oke. yang dapat kursi kayak gitu, kayak oh my god banyak banget gitu kan. Terus aku harus melawan sebanyak itu orang gitu. Terus kayak tapi yakinlah gitu, ketika teman-teman ngerasa memang eh, hal ini patut untuk diperjuangkan gitu, dan teman-teman masih bisa untuk memperjuangkannya dengan segenap energi teman-teman kayak gitu, perjuangkan kayak gitu, karena itu worth it banget gitu. Dan aku pernah dapat nasihat dari guruku bahwa beliau itu bilang, eh, mungkin banyak orang yang mikir buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja juga kayak gitu, kenapa nggak langsung kerja aja, enak tuh dapat uang langsung kayak gitu. Nah, kenapa nggak langsung praktek aja kayak gitu, enak tuh langsung dapat uang kayak gitu. Guruku pernah bilang, beliau mengatakan bahwa eh, kuliah itu mendewasakan akal gitu. Jadi bagaimanapun kita berdinamika ya gitu, bukan berarti yang mereka langsung kerja itu tidak dewasa akalnya gitu, tapi kita punya eh, apa ya, proses yang mungkin itu juga tidak tidak didapatkan di luar sana kayak gitu. Ketika kita berkuliah itu bukan hanya sekedar kita duduk mendengarkan dosen, bukan hanya sekedar belajar teorinya, tapi di situ juga kita berdinamika dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan masyarakat di sekitar kita, dengan
teman-teman di sekitar kita, at least kayak gituan, itu yang kayak bikin kita benar-benar menjadi apa ya, dipersiapkan untuk dibentuk menjadi masyarakat yang siap untuk terjun ke lapangan kayak gitu. Itu sih yang kayak yuk gitu teman-teman, jangan jangan sampai nyerah gitu. Pun ketika misalnya takdir berkata lain, pasti ada jalan yang benar-benar itu tuh terbaik sesuai dengan niat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen bermanfaat bagi orang lain, ketika misalnya di jalan ini teman-teman ngerasa bahwa aku bisa lebih bermanfaat nih ketika aku belajar dulu, aku mempersiapkan dulu diriku, habis itu nanti aku terjun di masyarakat, dan ternyata memang jalannya bisa di situ gitu, dan teman-teman memperjuangkan itu, perjuangkan kayak gitu. Tapi ketika teman-teman udah memperjuangkan itu dengan segenap eh, kekuatan teman-teman kayak gitu, dan udah berdoa juga kayak gitu, nah itu ketika takdir berkata lain, itu berarti teman-teman juga punya jalan lain yang lebih baik daripada yang eh, teman-teman pikirkan kayak gitu. Karena ketika teman-teman apa ya, ngeset rencana dan rencana itu berjalan, itu berarti kita bikin rencana dan Tuhan melancarkan rencana itu gitu. Tapi ketika misalnya teman-teman ngeset rencana dan Tuhan eh, dan takdir berkata lain, berarti itu Tuhan sedang bikin kita rencana yang lebih indah gitu. Jadi Oke. harapannya tetap semangat, semangat terus. Insya Allah semuanya kalau kita niatkan untuk hal yang baik akan berbuah baik juga, dan segala yang ada di sekitar kita akan eh, apa ya, mendukung kebaikan kita. Itu sih. Oke, baik. Wah, ini pesan yang cukup memotivasi ya, memotivasi banget malah terutama buat teman-teman yang mungkin masih pusing tentang jurusan-jurusannya, terus atau yang masih ragu tentang jurusan yang lagi diambilnya. Kebetulan ketika dia klik jurusan itu, aku ragu nih, ini beneran nggak mau keambil nih jurusannya gitu ya. Ya semoga lebih dimantapkan lagi niatnya apa. Yang penting niatnya tadi baik, dan kalau memang masih ragu, ya tengguhkan lagi ya apa niatnya tadi gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Vivit yang udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing tentang perkuliahan di jurusan psikologi UGM, di jurusan psikologi UGM. Semoga ilmunya bisa terus bermanfaat baik buat Amin. Kak Vivit maupun buat teman kita yang jadi viewers di sini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin tadi punya pertanyaan tapi belum tersampaikan, bisa nih nanti langsung aja DM Kak Vivit ya di @vivit.show. Ya. Iya, boleh langsung di DM langsung deh tanya-tanya perihal tadi kuliah di jurusan psikologi yang mungkin tadi belum terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Terus buat teman-teman yang punya request jurusan yang bakal dijadiin episode terbaru di Sapa Jurusan, boleh banget request lewat DM atau komen di IG Sobat Kampus Official, atau boleh juga yang belum follow, jangan lupa follow ya, follow IG Sobat Kampus Official, dan juga TikToknya juga ada, dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Sobat Kampus juga buat konten-konten yang lebih menarik tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus. Gitu. Terima kasih banyak buat Kak Vivit. Terima kasih Terima kasih banyak. juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Selamat istirahat buat Kak Vivit. Semoga sehat selalu ya, Kak. Siap. Makasih banyak udah diundang. Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.